lanjutkan untuk pemateri pertama, Mbak Umi Kulsum, kepadanya disilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan membahas mengenai materi mengenai kerangka teoritis, di mana kerangka teori ini adalah dasar dari penelitian hipotesis deduktif yang menjadi dasar dari hipotesis yang akan dikembangkan. Dalam kerangka teori ini terdapat beberapa proses yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, memperkenalkan definisi, konsep, atau variabel dalam model. Yang kedua, mengembangkan model konseptual yang dapat memberikan representasi deskriptif teori. Dan yang ketiga, yaitu memunculkan teori yang dapat memberikan penjelasan tentang hubungan antar variabel dalam penelitian. Di mana pengembangan kerangka teori ini memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian, yaitu untuk memeriksa masalah yang sedang diselidiki, karena kerangka teori ini melibatkan identifikasi jaringan hubungan antar variabel yang dianggap penting untuk mempelajari masalah apapun yang akan dijadikan masalah dalam suatu penelitian, sehingga penting untuk memahami apa arti variabel dan apa jenis variabel yang berbeda. Selanjutnya yaitu mengenai apa itu variabel. Nah, variabel ini merupakan segala sesuatu yang dapat mengambil nilai yang berbeda atau bervariasi. Nilai dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek atau orang yang sama, atau pada saat yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis variabel, di mana jenis variabel yang utama itu ada 4, yaitu yang pertama variabel terikat atau variabel dependen, variabel bebas, variabel independen, yang ketiga variabel pemoderasi, dan yang keempat yaitu variabel mediasi atau variabel intervening. Nah, di mana variabel terikat ini merupakan variabel yang menjadi minat utama dalam suatu penelitian, di mana tujuan penelitian dalam hal ini yaitu untuk memahami dan menggambarkan variabel bebasnya, atau untuk menjelaskan variabilitasnya atau memprediksinya. Dengan kata lain bahwa variabel bebas ini variabel terikat ini merupakan variabel yang cocok untuk diselidiki sebagai faktor yang layak, di mana melalui analisis variabel dependen ini dapat menemukan variabel apa yang mempengaruhi terhadap variabel-variabel bebas. Dan juga dimungkinkan untuk menemukan jawaban atau solusi dari masalah yang akan diambil dalam sebuah penelitian. Sedangkan yang kedua yaitu variabel bebas, di mana variabel bebas ini merupakan variabel yang mempengaruhi terhadap variabel independen. Dalam hal ini, untuk menetapkan perubahan variabel independen ini menyebabkan terhadap perubahan variabel dependen terdapat empat kondisi yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama variabel bebas dan variabel terikat harus bervariasi. Yang kedua, variabel bebas harus mendahului variabel terikat, dan yang ketiga, tidak boleh ada faktor lain yang menjadi kemungkinan penyebab adanya perubahan variabel terikat, dan yang keempat yaitu perlu adanya penjelasan yang logis dan harus menjelaskan mengapa variabel bebas ini mempengaruhi variabel tak bebas atau variabel terikat atau dependen. Variabel pemoderasi ini merupakan salah satu variabel yang memiliki efek kontingen yang kuat pada hubungan variabel independen dan variabel dependen, di mana variabel pemoderasi ini dapat memodifikasi hubungan asli antara variabel independen dan juga variabel dependen. Variabel mediasi. Variabel mediasi ini merupakan variabel yang muncul antara waktu variabel independen mulai beroperasi untuk mempengaruhi variabel dependen dan waktu dampaknya dirasakan di atasnya, di mana kualitas temporal atau dimensi waktu untuk variabel mediasi. Dalam hal ini juga penting untuk melakukan tinjauan pustaka yang dapat berfungsi untuk mengkaji sejarah penelitian yang pernah dilakukan dan memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti.
Nah, terdapat 3 poin dasar yang harus disertakan dalam kerangka teoritis, yaitu yang pertama, variabel yang dianggap relevan dengan penelitian harus didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, model konseptual yang menggambarkan hubungan antar variabel dalam model harus diberikan. Dan yang ketiga, harus ada penjelasan yang jelas mengapa kita mengharapkan adanya hubungan dalam variabel yang diambil. Selanjutnya, pembahasan mengenai perumusan hipotesis, di mana hipotesis ini dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diduga secara logis antara dua atau lebih variabel yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Nah, hipotesis ini merupakan langkah ketiga dalam sebuah penelitian setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak setiap penelitian harus merumuskan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif sering tidak perlu merumuskan hipotesis, karena hipotesis ini juga dapat dikatakan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian ini telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori-teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis ini juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik, dalam artian bahwa hipotesis ini masih pendugaan-pendugaan sementara berdasarkan pada teori-teori yang digunakan. Format pernyataan hipotesis ini dapat berupa pernyataan jika maka. Contoh, misal dalam hal ini, jika remaja putri lebih sering terpapar gambar model kurus dalam iklan, maka mereka akan lebih cenderung mengungkapkan ketidakpuasan terhadap berat badan mereka. Dalam artian bahwa dalam pernyataan ini ketika dilakukan sebuah kegiatan, maka akan memberikan dampak atau akibat terhadap apa yang dilakukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, selebihnya saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Mbak Umi Kulsum. Selanjutnya materi dari saya sendiri, di mana saya akan memaparkan materi terkait macam-macam hipotesis. Yang pertama, hipotesis terarah dan tidak terarah. Hipotesis terarah adalah hipotesis yang menjelaskan hubungan atau perbedaan antara variabel yang diteliti dengan menggunakan pernyataan positif, negatif, lebih dari, kurang dari, dan sejenis. Contoh hipotesis ini misal semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka akan semakin tinggi prestasi siswa tersebut. Nah, itu yang dimaksud hipotesis terarah. Sedangkan hipotesis tidak terarah atau yang disebut dengan dua arah merupakan rumusan kalimat hipotesis yang berisi pernyataan mengenai adanya hubungan atau hanya ada perbedaan tanpa menjelaskan arah hubungan tersebut. Misal contohnya ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. Nah, itu menyatakan tidak ada bentuk dari positif negatifnya, hanya ada terdapat signifikan, tidak menjelaskan berapa signifikan dari berapa besar signifikan dari motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa tersebut. Lalu yang kedua ada hipotesis non-direksional. Hipotesis non-direksional ini adalah hipotesis yang memberikan penjelasan terkait adanya hubungan yang signifikan antara variabel tanpa memberikan indikasi variabel tersebut terdapat hubungan atau perbedaan yang bersifat negatif atau positif. Hipotesis ini juga dirumuskan karena mungkin terdapat penelitian yang bertentangan dengan studi penelitian sebelumnya. Ada pernyataan yang misal contoh di penelitian dari Sugiono menyatakan bahwa hubungan rasio profitabilitas itu signifikan terhadap harga saham, tapi di penelitian yang lain menyatakan bahwa itu yang negatif. Nah, itu yang dimaksud dengan hipotesis non direksional. Selanjutnya ada hipotesis nol dan alternatif. Hipotesis nol ini adalah hipotesis yang dibuat ditolak dan mendukung hipotesis alternatif.
Sedangkan hipotesis alternatif ini merupakan kebalikan dari hipotesis nol, yaitu penyataan yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau menunjukkan perbedaan antara variabel yang diteliti. Selanjutnya, cara menyusun hipotesis. Cara menyusun hipotesis itu yaitu yang pertama dengan membaca dan menelaah ulang teori atau konsep yang membahas mengenai variabel penelitian beserta hubungan dari variabel tersebut. Lalu yang kedua dengan membaca dan mereview hasil atau temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalahan penelitian yang diangkat. Oke, selanjutnya desain penelitian. Desain penelitian adalah rencana untuk pengumpulan, pengukuran, dan desain data yang dibuat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Desain penelitian yang baik itu harus memiliki ketepatan yang meliputi beberapa hal, yaitu dapat dipakai untuk menguji hipotesis dan dapat mengendalikan atau mengontrol varians. Desain penelitian ini melibatkan banyak isu, seperti halnya isu-isu yang berkaitan dengan keputusan mengenai strategi penelitian, misalnya eksperimen, survei, atau studi kasus. Nah, sejauh mana studi dimanipulasi dan campur tangan peneliti, lokasinya, tingkat di mana data akan dianalisis, dan aspek temporel atau waktunya. Isu-isu tersebut akan ditampilkan dalam proses penyusunan desain penelitian. Kualitas desain penelitian ini tergantung pada seberapa hati-hatinya peneliti dalam memilih alternatif desain yang sesuai. Lalu selanjutnya ada elemen desain penelitian. Yang pertama, strategi penelitian. Ada strategi penelitian yang pertama ada eksperimen. Eksperimen biasanya dikaitkan dengan penelitian hipotesis deduktif untuk penelitian. Tujuan eksperimen adalah untuk mempelajari hubungan sebab akibat antara variabel. Dalam sebuah eksperimen, peneliti melakukan uji variabel bebas untuk mempelajari pengaruh terhadap variabel terikatnya. Desain eksperimen yang paling sederhana yaitu eksperimen acak dua kelompok, di mana peneliti akan melakukan manipulasi dan mengontrol terhadap variabel yang terkait untuk menemukan adakah kejanggalan yang muncul karena adanya manipulasi data tersebut. Lalu selanjutnya ada penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi dari orang-orang untuk menggambarkan, membandingkan, atau menjelaskan pengetahuan, sikap, atau perilaku mereka. Strategi survei ini sangat populer karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif pada banyak jenis pertanyaan penelitian. Nah, perbedaan dari penelitian eksperimen ini melakukan di sini yaitu kalau di penelitian eksperimen ini ia melakukan kontrol generalisasi pada objek dan subjek penelitian. Kalau di survei ini peneliti ini melakukan pengambilan sampel dari hasil populasi yang telah dikumpulkan sehingga datanya itu lebih akurat. Lalu selanjutnya ada etnografi. Etnografi ini adalah strategi penelitian yang berakar pada antropologi atau kemanusiaan. Ini adalah strategi peneliti yang melakukan pengamatan, mencatat, dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari dari subjek penelitian tersebut. Lalu selanjutnya ada penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus ini berfokus pada pengumpulan informasi tentang objek, peristiwa, atau aktivitas tertentu, seperti unit bisnis atau organisasi. Dalam studi kasus ini, kasusnya ini bisa berbentuk individu, kelompok, organisasi, peristiwa, atau situasi. Dalam penelitian ini, seseorang dapat mendefinisikan studi kasus sebagai strategi empirik yang berguna untuk menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Nah, selanjutnya ada teori membumi atau grounded theory, adalah seperangkat prosedur yang sistematis untuk mengembangkan teori yang diturunkan secara induktif dari data. Alat yang digunakan dalam grup ini adalah sampling teoretik, pengkodean, dan perbandingan konstan. Pengambilan sampelnya adalah proses pengumpulan data untuk menghasilkan teori di mana analis bersama-sama mengumpulkan, mengkode, dan menganalisis data untuk memutuskan data apa yang akan digunakan. Nah, selanjutnya ada penelitian tindakan. Penelitian tindakan adalah strategi penelitian yang bertujuan untuk mempengaruhi perubahan yang direncanakan. Biasanya dilakukan oleh konsultan. Efeknya kemudian dievaluasi, didefinisikan, dan diagnosis, dan penelitian berlanjut secara berkelanjutan sampai masalah itu dapat teratasi. Lalu selanjutnya ada tingkat
tingkat campur tangan peneliti dalam penelitian. Dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti memiliki pengaruh langsung terhadap penelitian yang dilakukan, baik berupa studi korelasional maupun studi kausal. Studi korelasional merupakan studi deskriptif yang dilakukan di lingkungan alami dengan sedikit campur tangan dari peneliti dengan aliran normal peristiwa. Kalau studi kausal itu merupakan peneliti mencoba untuk memanipulasi variabel tertentu untuk mempelajari efek dari manipulasi variabel dependen. Dengan kata lain, peneliti dengan akan sengaja mengubah variabel-variabel tertentu untuk menemukan masalah atau kejanggalan yang terdapat pada penelitian. Lalu selanjutnya ada pengaturan studi, dibuat-buat atau tidak dibuat-buat. Pengaturan studi ini dibagi menjadi 3, yaitu pengaturan yang tidak dibuat-buat yang disebut dengan studi lapangan, terus ada pengaturan yang dibuat-buat yang disebut dengan eksperimen lapangan, dan eksperimen laboratorium, yaitu eksperimen yang dilakukan untuk membangun hubungan sebab akibat di luar kemungkinan yang paling tidak diragukan, memerlukan penciptaan lingkungan buatan dan dibuat serta semua faktor itu dapat dikontrol secara ketat. Itu dari saya. Selanjutnya materi terkait perbedaan antara studi lapangan, eksperimen, dan laboratorium akan disampaikan oleh Mbak Lulu Mukaromah. Kepadanya disilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Berikutnya, adapun perbedaan di antara studi lapangan, studi eksperimen, dan juga eksperimen laboratorium itu adalah yang pertama, dalam studi lapangan, faktor diperiksa dalam pengaturan alami di mana aktivitas itu berjalan secara alami dengan sedikit campur tangan dari peneliti. Nah, sedangkan pada eksperimen lapangan, hubungan efek dipelajari dengan sejumlah campur tangan peneliti dengan pengaturan alami serta dalam mode normal. Kemudian dalam eksperimen laboratorium, di sini peneliti mengeksplorasi hubungan sebab akibat, tidak hanya melakukan kontrol tingkat tinggi akan tetapi dengan pengaturan buatan atau yang sengaja dibuat oleh peneliti. Nah, penjelasan berikutnya itu terkait unit analisis individu, diet, kelompok, organisasi, dan juga budaya. Unit analisis ini mengacu pada tingkat agregasi data yang dikumpulkan itu selama dalam tahap analisis data selanjutnya. Nah, jika pernyataan masalah itu berfokus pada motivasi karyawan yang diindikasi pada individu atau masing-masing karyawan dalam sebuah organisasi, maka di sini unit analisis adalah individunya. Namun jika pernyataan masalah itu berkaitan dengan efektivitas kelompok, maka unit analisisnya berada pada tingkat kelompoknya. Penentu dari unit analisis ini bergantung pada pernyataan yang ada dalam penelitian. Contohnya itu seperti jika peneliti ingin mempelajari pola pengambilan keputusan sebuah kelompok, maka hal yang mungkin dilakukan itu adalah memeriksa dari aspek-aspek seperti ukuran kelompok, strukturnya, kekompakan, dan sejenisnya. Dalam penjelasannya nanti ketika pengambilan keputusan kelompok. Ini juga sama dengan jika seumpama apabila ada dalam penelitian itu membahas terkait dengan isu-isu bermacam-macam baik dari individu ke diat, kelompok, ataupun organisasi, bahkan negara, maka unit analisis yang digunakan itu juga akan bergeser dari individu ke diat, kelompok, organisasi, dan negara. Karakteristik dari tingkat analisis ini itu adalah bahwa tingkat yang lebih rendah itu termasuk pada tingkat yang lebih tinggi. Di sini individu itu tidak memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok, meskipun kelompok tidak memiliki karakteristik yang sama dengan individu, namun terdapat variasi dalam persepsi, sikap, dan perilaku dari orang-orang yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Nah, sehingga sifat informasi ini tingkat data yang dikumpulkan untuk analisis adalah bagian dari integral dari keputusan yang dibuat berdasarkan pilihan pada unit analisis. Terkait dengan cakrawala waktu, studi cross-sectional versus longitudinal, nah ini studi potong lintang ini merupakan sebuah studi yang dapat dilakukan di mana
data itu dikumpulkan hanya satu kali, mungkin beberapa hari atau minggu atau juga bulan. Nah, untuk menjawab pertanyaan penelitian, studi ini itu disebut dengan one shot atau cross-sectional. Nah, tujuan di sini itu mengumpulkan data yang relevan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Pengumpulan data pada satu titik waktu itu sudah cukup. Keduanya itu bersilang desain bagian. Kemudian di studi longitudinal ini, dalam beberapa kasusnya itu ada kemungkinan kalau seumpamanya peneliti itu mungkin mempelajari terkait orang ataupun fenomena yang lebih dari satu titik atau waktu dalam menjawab pertanyaan penelitian. Misalnya itu seperti peneliti mungkin ingin mempelajari perilaku karyawan sebelum dan sesudah perubahan dalam manajemen puncak. Nah, untuk mengetahui efek yang ditimbulkan dari perubahan tersebut di sini karena data yang dikumpulkan itu 2 titik waktu yang berbeda, maka peneliti ini bersifat cross-sectional atau one shot, tetapi dilakukan dengan longitudinal, melintasi periode waktu tertentu. Studi yang seperti ini itu data pada variabel dependen itu dikumpulkan pada 2 atau lebih titik waktu untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, keterangan inilah yang disebut dengan studi longitudinal. Studi longitudinal ini membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga, juga biaya yang lebih dari studi cross-sectional. Namun, studi longitudinal yang direncanakan dengan baik ini dapat membantu mengidentifikasi hubungan dari sebab akibat yang dilaksanakan dalam penelitian yang untuk mendapatkan jawabannya. Nah, desain eksperimental selalu merupakan studi longitudinal karena data yang dikumpulkan sebelum dan sesudah dimanipulasi. Studi lapangan mungkin juga bersifat longitudinal, misalkan studi tentang data perbandingan yang berkaitan dengan reaksi manajer di sebuah perusahaan tetap. Yang di sana itu ada wanita, kebanyakan ya wanita yang bekerja sekarang dan 10 tahun kemudian akan menjadi studi longitudinal. Kebanyakan studi lapangan yang dilakukan itu bagaimanapun bersifat cross-sectional, seringkali waktu, tenaga, dan biaya yang terlibat dalam pengumpulan data selama beberapa periode waktu tertentu. Studi longitudinal tentu diperlukan jika dalam penelitiannya, misal seorang manajer ingin melacak faktor-faktor tertentu seperti penjualan, efektivitas periklanan. Nah, selama periode waktu tertentu tersebut, untuk menilai peningkatan atau mendeteksi kemungkinan dari sebab akibat, meskipun dalam studi longitudinal ini menawarkan atau memiliki harga yang lebih mahal, tapi dalam penawaran itu lebih memberikan beberapa wawasan yang lebih baik. Metode campuran. Di sini metode campuran ini berfokus pada pengumpulan, analisis, dan pencampuran data kuantitatif dan juga kualitatif dalam satu studi atau serangkaian studi. Pendekatan metode campuran itu sangat dianjurkan dalam penelitian bisnis. Nah, supaya di dalamnya itu terdapat daya tarik dari pendekatan ini. Nah, di sisi lain, pendekatan metode campuran itu memperumit desain penelitian, dan oleh karena itu memerlukan penyajian yang lebih jelas supaya pembaca itu dapat memilih komponen-komponen yang berbeda. Terlepas dari kerumitan desainnya, peneliti itu harus selalu sangat jelas tentang setiap aspek yang dibahas dalam bab ini sebelum memulai pengumpulan data dari penelitian. Triangulasi ini merupakan teknik yang terbilang sering dikaitkan dengan penggunaan metode campuran. Gagasan di balik triangulasi ini adalah bahwa seseorang itu dapat lebih percaya diri dalam suatu hasil jika penggunaan metode atau sumber yang berbeda-beda pada hasil yang sama. Triangulasi mengharuskan penelitian ditangani dari berbagai perspektif.
Beberapa jenis triangulasi yang dimungkinkan itu ada 4. Ada triangulasi metode. Ini menggunakan beberapa metode pengumpulan dan analisis data. Kemudian ada triangulasi data yang merupakan pengumpulan data dari beberapa sumber dan juga beberapa pengumpulan data dari periode waktu yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada triangulasi peneliti. Triangulasi peneliti ini merupakan jenis di mana beberapa peneliti ini mengumpulkan atau menganalisa data. Kemudian yang terakhir ada triangulasi teori yang merupakan berbagai teori atau perspektif yang digunakan untuk menafsirkan dan menjelaskan data. Penjelasan berikutnya itu terkait dengan trade-off dan kompromi. Trade-off dan kompromi ini menyimpulkan diskusi tentang isu-isu desain dasar mengenai strategi penelitian, tingkat campur studi, unit analisis, dan cakrawala waktu. Peneliti itu menentukan keputusan yang tepat untuk dibuat dalam desain penelitian itu berdasarkan perspektif penelitian, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tingkat ketelitian yang diinginkan, dan pertimbangan praktis. Kadang-kadang karena waktu dan biaya yang terlibat seorang peneliti itu mungkin bisa jadi terkendala untuk menerima desain penelitian yang kurang ideal. Contohnya itu, peneliti mungkin harus melakukan kayak studi cross-sectional daripada studi longitudinal, melakukan studi lapangan daripada desain eksperimental. Terima kasih kepada Mbak Lu atas penyampaian materinya. Mungkin itu saja dari kami kelompok 2 terkait materi bab 5 dan 6. Sekian, apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf, dan banyak kata-kata kami yang kurang berkenan mungkin kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.